Banyak orang meyakini nenek moyang kita cuma bicara dengan suara tanpa kata-kata. Tapi menurut sebuah penelitian baru dari Universitas Australia Barat, ini mungkin tidak benar. Tujuan utama dari bahasa adalah menyampaikan makna kan? Jadi para peneliti yakin bahwa komunikasi nonverbal kemungkinan besar terbentuk sebelum bahasa lisan. Untuk mengujinya, mereka meminta sekelompok orang untuk memainkan game komunikasi yang mirip tebak kata. Mereka mengumpulkan orang-orang berbeda bahasa dan dari budaya berbeda dalam satu ruangan, lalu menyuruh mereka berkomunikasi lewat gerak tubuh tanpa mengeluarkan suara. Hasilnya mencengangkan. Para ilmuwan memastikan banyak gerakan tampaknya punya makna universal. Dengan begitu, orang lebih mudah mengerti satu sama lain dibandingkan dengan komunikasi vokal apapun. Kalau aku membuat bentuk hati dengan tangan, kamu pasti paham maksudku kan? Bicara soal bahasa, apa kamu tahu bahwa huruf terakhir yang ditambahkan ke alfabet bukanlah Z melainkan J? Selain itu, bukan kebetulan I dan J diletakkan berdampingan karena keduanya dimulai sebagai satu huruf yang sama. J adalah cara penulisan I yang lebih indah dan seiring waktu, J mendapatkan fonemnya sendiri dan menjadi huruf sendiri. Lebah adalah makhluk yang menarik. Serangga ini sangat penting bagi manusia. Pertama, ada madunya yang enak dan lebah adalah penyerbuk terbaik. Kita butuh lebah agar persediaan makan kita awet. Beberapa orang mungkin takut pada sengatannya, tapi lebah madu cuma akan menyengat kalau merasa terancam. Sayangnya lebah tak pernah bertahan hidup setelah menyengat. Serangga ini nggak bisa menarik sengat berdurinya dari kulitmu. Dan sengat ini adalah bagian dari saluran pencernaan, saraf, dan otot lebah. Setelah kehilangan semua itu, makhluk kecil ini tak bisa pergi hidup-hidup. Isian di antara wafer KitKat dibuat dari KitKat lainnya. Misalnya saat ada kesalahan dalam proses produksi, mungkin KitKatnya terlalu bergelembung atau ada ketidaksempurnaan lainnya, KitKat ini tak akan dibuang sia-sia. Produk ini dilelehkan menjadi pasta, lalu KitKat yang nggak lolos standar ini dipakai untuk mengisi KitKat lainnya. Oreologi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang Oreo. Yap, biskuit itu loh. Aliran dan retakan pada Oreo menjadi subjek beberapa eksperimen ilmiah. Para peneliti melakukan segalanya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa semua krim Oreo cuma menempel di satu sisi? Coba aja ambil Oreo dan pisahkan. Paham kan? Riolog adalah fisikawan yang mempelajari cairan kompleks. Setelah menganalisis isian Oreo, mereka mengklasifikasikannya sebagai padatan lunak yang bisa mengalir. Ini adalah cairan yang lunak saat diam dan mengalir saat berada di bawah tekanan besar. Tapi bukan berarti Oreo-nya lagi tertekan ya. Artinya, krim di bagian dalamnya akan berperilaku sesuai dengan tekanan yang kamu berikan saat kamu memutarnya. Trik yang bisa membuatmu menyebarkan krim Oreo sama rata adalah putaran sederhana. Kalau kamu memutar Oreo dengan perlahan dan stabil, tekanannya akan berkurang sehingga kemungkinan krimnya tetap berada di kedua sisi. Coba aja sendiri dan tulis hasilnya di kolom komentar ya. Sementara itu, ahli oreologi telah mengembangkan mesin khusus untuk mengujinya. Pernah dengar tentang Oreometer? Mesin ini dirancang khusus untuk memutar Oreo pada kecepatan dan sudut yang optimal. Keren juga ya ilmu tentang cookies. Ini sore yang indah dan kamu sedang melihat ke langit. Bentar, kenapa ada titik-titik kecil yang berjalan meliuk-liuk? Titik-titik itu cuma terlihat sesaat dan kamu mungkin salah mengiranya sebagai nyamuk. Itu adalah sel darah putihmu. Sel darah putih bergerak di dalam kapiler yang mengalir melalui bagian depan retina matamu. Anehnya kebanyakan orang tak melihat titik-titik ini sampai seseorang meminta mereka untuk memperhatikan. Ring of Fire bukan cuma judul lagu populer, tapi juga merupakan area berbentuk tapal kuda di Samudra Pasifik. Panjangnya sekitar 40.000 km dan terdiri dari sekitar 450 gunung berapi. Ini adalah tempat paling aktif secara seismik di bumi. Lebih dari 75% gunung berapi aktif dan tidak aktif di dunia terletak di Ring of Fire alias cincin api. Gak heran sekitar 90% gempa bumi terjadi di sini. Oh ya,
Palung terdalam di planet ini juga terletak di sana loh. Palung Mariana adalah salah satu fitur cincin api yang paling terkenal. Titik terdalamnya, kedalaman Challenger ada di 11.000 meter di bawah permukaan laut. Ada fakta lucu nih, sebelum TV berwarna muncul pada tahun 1950-an, 75% orang mengaku mimpi mereka berwarna hitam putih. Tapi kini, penelitian yang sama menemukan bahwa cuma 12% orang yang masih bermimpi hitam putih. Para ilmuwan merasa telah menemukan penjelasannya. Ternyata, mereka yang tumbuh dewasa dengan menonton televisi hitam putih lebih sering mengalami mimpi monokrom. Lanjut yuk, pada tahun 1800-an, bisa selfie adalah sebuah kemewahan besar. Tersenyum dalam gambar dianggap kekanak-kanakan dan tidak sopan. Selain itu, kebersihan gigi pada masa itu juga sangat buruk. Fotografer meminta mereka yang mau difoto untuk mengatakan prune bukan cheese. Kata ini bakal bikin mulut orang tertutup. Itu sebabnya semua orang zaman dahulu terlihat seperti habis makan makanan asam sebelum difoto. Saat pergi ke suatu tempat naik bus kota, kamu tak perlu memakai sabuk pengaman. Kamu mungkin berpikir ini bertentangan dengan peraturan lalu lintas yang kamu tahu. Tapi bukan itu masalahnya. Ada beberapa alasan kenapa bus tak dilengkapi sabuk pengaman. Dalam keadaan darurat, penumpang harus bisa turun secepat mungkin. Kalau mengenakan sabuk pengaman, mereka akan membuang waktu yang berharga untuk melepasnya. Kedua, bus adalah kendaraan berat. Jika terjadi tabrakan, bus berhenti lebih lambat daripada mobil. Jadi meski akan merasakan dampaknya, penumpang tidak akan terluka parah. Itu juga yang menjadi alasan kenapa orang-orang diperbolehkan berdiri di dalam bus yang bergerak. Bayangin kamu lagi ngedate dan gak sengaja, atau mungkin sengaja, mesen pizza bawang putih. Lalu saat memeriksa sakumu, ternyata gawat, kamu lupa bawa permen penyegar napas. Jangan khawatir, trik kecil ini bisa membantumu. Yang perlu kamu lakukan cuma memesan salad mentimun atau apapun yang ada seledrinya. Sayuran berserat ini bisa menghilangkan bakteri penyebab bau dan membantumu menghilangkan bau mulut. Coba deh, tahan sepotong mentimun di antara lidah dan langit-langit mulutmu. Hasilnya akan sama atau bahkan lebih baik daripada permen penyegar napas. Aku punya teka-teki nih, kumis runcing, jam meleleh, dan logo Chupa Chups. Apa kesamaan dari tiga benda ini? Ternyata Salvador Dali adalah orang yang mendesain logo Chupa Chups. Artis surrealis itu juga menyarankan agar logonya diletakkan di bagian atas agar orang-orang selalu bisa melihatnya. Saat pertama kali tiba di New York, patung Lady Liberty ternyata nggak berwarna hijau loh. Warnanya sama dengan uang koin zaman dulu, tembaga. Patung itu berubah menjadi hijau dari waktu ke waktu karena proses oksidasi. Tapi dia tetap keren ya. Coklat Amerika dan Eropa sebenarnya sama persis, tapi kenapa rasanya beda? Jawabannya simpel, peraturannya yang berbeda. Coklat Eropa harus mengandung setidaknya 14% susu bubuk, sedangkan jumlah minimum susu bubuk untuk coklat Amerika cuma 12%. Artinya coklat Eropa lebih creamy, coklatnya juga lebih banyak karena mengandung lebih banyak kakao. Para ahli telah bereksperimen soal bentuk keripik kentang hingga akhirnya mendapatkan formula yang ideal. Bentuk melengkung yang kita kaitkan dengan keripik punya nama ilmiah, bentuk ini membantu mencegah masalah besar. Kalau dengan bentuk lain, keripik akan langsung pecah berkeping-keping begitu dimasukkan ke kemasan, tapi bentuk yang melengkung membantunya tetap utuh. Kamu bisa melihat pendekatan serupa dalam arsitektur, di mana kubah dan lengkungan memperkuat struktur bangunan.